Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, hadir semua ya, Alhamdulillah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai arus searah. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini Ibu akan menanyakan beberapa hal. Apa yang kalian ketahui tentang arus searah? Baik, terima kasih. Kemudian, alat ukur apa yang digunakan untuk menghitung arus searah? Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam pembelajaran arus searah, apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai arus bolak-balik, yang dimana ada kaitannya dengan arus searah dan merupakan pembelajaran selanjutnya setelah arus searah. Berikut terdapat tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi mengenai arus dan tegangan serta sumber listrik pada arus bolak-balik. Juga dapat menghitung besar nilai efektif arus dan tegangan arus bolak-balik dan nilai rata-rata pada arus dan tegangan bolak-balik. Adapun subbab yang akan kita pelajari pada materi arus bolak-balik ini, yang pertama yaitu pengertian arus bolak-balik. Nah, di sini nanti Ibu akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan arus bolak-balik. Kemudian kita akan membahas sudut fase dan beda fase. Selanjutnya kita akan membahas nilai efektif. Selanjutnya kita akan membahas nilai efektif arus dan tegangan serta nilai rata-rata pada arus bolak-balik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu arus searah. Nah, perlu kita ketahui bahwa arus itu terbagi menjadi dua, yaitu arus searah dan arus bolak-balik, di mana perbedaan dari kedua ini terlihat dari kalimatnya ya, searah dan bolak-balik. Arus searah bahasa Inggrisnya yaitu directing current atau disingkat dengan DC. Adapun arus bolak-balik disingkat dengan AC yang kepanjangannya yaitu alternating current. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat dari arus searah ini yaitu contohnya ada aki, kemudian ada baterai. Nah, sedangkan arus bolak-balik ini contohnya yaitu generator atau PLN. Adapun alat ukur dari kedua arus ini yaitu arus searah bisa diukur menggunakan multimeter, sedangkan arus bolak-balik ini bisa diukur menggunakan osiloskop. Bagi kalian yang belum tahu apa itu osiloskop, osiloskop itu adalah alat yang bisa menangkap arus dengan bentuk gambar yang bergelombang-gelombang, seperti contohnya seperti yang kalian pernah lihat di rumah sakit. Itu merupakan salah satu contoh dari osiloskop. Adapun pengertian dari arus dan tegangan bolak-balik
ini bisa dilukiskan atau bisa kita lihat persamaan menggunakan gelombang sinusoidal, di mana rumusnya yaitu V sama dengan V max sin omega T, dan arusnya yaitu I sama dengan I max dikali sin omega T ditambah dengan 90 derajat. Adapun selanjutnya yaitu sudut fase dan beda fase. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya yang tadi dijelaskan mengenai persamaan arus bolak-balik, di sini kita dapat menentukan sudut fase dan beda fasenya. Sudut fase di sini sering ditulis dengan lambang T, sedangkan besarnya selisih sudut fase itu merupakan beda fase. Nah, jadi pada persamaan tersebut bisa kita lihat bahwa beda fasenya sebesar 90 derajat. Nah, pada slide terlihat grafik hubungan antara arus dan tegangan dengan beda fase sebesar 90 derajat. Beda fase di sini artinya bahwa arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, bisa dilihat grafik yang tidak terlalu tinggi itu merupakan besar dari arusnya. Kemudian garis melengkung yang tinggi itu merupakan persamaan dari tegangannya. Baik, berikut akan Ibu jelaskan contoh soal. Contoh soalnya yaitu dalam suatu rangkaian arus bolak-balik, persamaan antara arus dan tegangan dinyatakan dalam persamaan I sama dengan I max sin ZT dan V sama dengan V max sin ZT min 45 derajat. Jelaskan apa artinya. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah Ibu bahas sebelumnya, berarti di sini sudut fasenya sebesar minus 45 derajat. Sedangkan beda fasenya sebesar 45 derajat. Di sini artinya bahwa arus itu mendahului tegangan sebesar 45 derajat. Selanjutnya, nilai efektif arus dan tegangan pada arus bolak-balik. Nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Ini artinya merupakan, alat ukur arus bolak-balik itu kan merupakan osiloskop, di mana untuk mengetahui nilainya hanya dilihat dari grafik yang paling tinggi atau disebut dengan kuat arus maksimum. Nah, dengan itu kita membutuhkan adanya nilai efektif, yang dimana nilai efektif ini setara dengan nilai yang terdapat pada multimeter. Berikut rumus dari nilai efektif pada tegangan yaitu V sama dengan V max dibagi akar 2. Sedangkan rumus nilai efektif pada arus I sama dengan I max dibagi dengan akar 2. Di mana V adalah tegangan efektif, kemudian I adalah arus efektif, dan V max adalah tegangan maksimum, serta I max adalah kuat arus maksimum. Untuk dapat memahami lebih lanjut, Ibu akan jelaskan contoh soal mengenai nilai efektif arus dan tegangan. Nah, di sini terdapat soal yaitu dalam suatu hasil pembacaan ampermeter dan voltmeter masing-masing menunjukkan nilai 2 ampere dan 220 volt. Tentukan berapa nilai kuat arus maksimum dan tegangan maksimum. Nah, pada soal diketahui bahwa nilai arusnya sebesar 2 ampere, sedangkan nilai tegangannya sebesar 220 volt. Yang ditanyakan adalah nilai kuat arus maksimum dan tegangan maksimumnya. Kita akan mengerjakan nilai kuat arus maksimumnya yaitu sama dengan 2 dikali 1,41 sama dengan 2,82 ampere. Dan besar nilai tegangan maksimumnya yaitu 220 volt dikali dengan 1,41 menghasilkan nilai 250,2 volt. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai
Rata-rata arus bolak-balik, di mana pengertian dari nilai rata-rata arus bolak-balik ini yaitu nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama. Untuk besar nilai rata-rata pada arus bolak-balik ini yaitu I sama dengan 2 dikali I maksimum dibagi dengan Pi, di mana V merupakan tegangan rata-rata, I merupakan kuat arus rata-rata, V max merupakan tegangan maksimum, dan I max merupakan kuat arus maksimum. Berikut terdapat contoh soal mengenai nilai rata-rata pada arus bolak-balik. Soalnya di sini sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Tentukan besarnya arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut. Penyelesaiannya di sini diketahui bahwa Vmax-nya itu sebesar 200 volt. Nah, maka kita bisa mencari Imax-nya dengan menggunakan rumus V sama dengan I dikali dengan R. Nah, I di sini berarti pembagian antara V dengan hambatannya. V-nya sebesar 200, kemudian dibagi dengan hambatannya sebesar 50. 200 dibagi 50 menghasilkan nilai 4 ampere. Nah, bisa didapatkan dari rumus sebelumnya, yaitu besar arus rata-rata sama dengan arus maksimum dikali 2 dibagi dengan Pi. Arus maksimum tadi arus maksimum yang tadi yaitu sebesar 4 ampere, kemudian dikali 2 sama dengan 8 dibagi dengan 3,14 menghasilkan nilai 2,55 ampere. Jadi arus rata-rata yang mengalir adalah 2,55 ampere. Baik, selesai sudah pembahasan yang telah Ibu bahas materi arus bolak-balik ini. Silakan untuk melakukan diskusi. Di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, silakan kalian berhitung 1 sampai 3. Nah, baik, setelah kalian berhitung, kemudian yang dapat nomor 1 silakan berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Baik, sebelum memulai diskusi, Ibu akan menjelaskan beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Di sini terdapat 3 soal, di mana kelompok 1 akan mengerjakan soal nomor 1, kemudian kelompok 2 akan mengerjakan soal nomor 2, dan kelompok 3 akan mengerjakan soal nomor 3. Untuk pengerjaan diskusinya, kalian akan diberikan waktu selama 15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, silakan dimulai diskusinya. Waktunya sudah habis. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusinya di depan kelas.
Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan juga untuk memperkuat materi yang telah Ibu sampaikan, di sini kita akan melakukan kuis. Nah, kuis akan dilakukan menggunakan aplikasi Quizizz. Diharapkan kalian menyiapkan handphone dan akses internet. Kuis telah selesai. Baik. Sampai kita di akhir pembelajaran, Ibu akan meminta beberapa dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan hari ini. Silakan untuk perwakilan untuk menyampaikan kesimpulannya. Silahkan Ima, sebutkan apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, terima kasih Ima. Ya, jadi pada hari ini kita telah mempelajari mengenai arus bolak-balik dan juga perbedaan dengan arus searah. Kita juga membahas materi mengenai sudut fase, beda fase, kemudian kuat arus efektif dan tegangan, dan kuat dan nilai rata-rata arus bolak-balik. Baik, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian pada arus bolak-balik ini. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan memberikan beberapa tugas. Silakan kalian kerjakan LKS pada halaman 30. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.